ceritanya gue disuruh, bukan kasih kesempatan sih. Sebenarnya siapa yang punya ide ini? Halo teman-teman Spire dimanapun kalian berada, di rumah, di kantor, di jalan. Tapi kalau jalan sambil nyetir jangan nonton ini, bahaya. Oke, gue Sarom dari B2C Team, kerja di Spire kira-kira udah 2,5 tahun lah ya, hampir, lupa juga sih. Tapi hari ini gue dikasih kesempatan buat merosting salah satu bos kita di kantor ini. Siapa? Orang nomor 1 di Spire dong. Bapak Jeffrey Bahar. Bertangan semuanya. Oke. Jadi ceritanya gue disuruh, bukan kasih kesempatan sih sebenarnya. Kalau dikasih kesempatan sih gue nggak akan ambil juga. Siapa sih yang mau gitu kan? Tapi suatu pagi, ini pagi-pagi nih berita yang pertama gue dapet, Rom, lo disuruh ini gitu, ngerosting. Siapa di antara orang 3 ini? Yang 2 udah dipilih dong. Nah gue dikasih Pak Jeff. Terus dalam hati gue, ini petaka apa lagi sebetulnya, dan nggak ada yang mau gitu. Terus gue udah cari orang lagi, alternatif nggak ada yang mau, nggak ada gitu. Akhirnya tapi tetap dipaksa. Sebenarnya siapa yang punya ide ini? Siapa? Dan kalau misalkan terjadi sesuatu sama karir gue, paling nggak gitu, anak istri gue harus ada yang menyantuni dong, anak gue sampai kuliah. Kalau gue nggak apa-apa lah, gue cari duit sendiri, yang penting anak gue aja dibiayain. Oke. Kita bahas Pak Jeff lah, Bapak Jeffrey Bahar, yang kalau misalnya di email inisialnya JB, Justin Bieber. Bapak Jeffrey Bahar, yang gue inget banyak hal sih sebenarnya, tapi ada beberapa hal nanti yang gue inget dari Pak Jeffrey selama kerja di sini ya. Pertama itu gue sempet pegang project yang memang under Pak Jeff langsung lah gitu, waktu beberapa bulan yang lalu. Jadi suatu sore, ini udah jam-jamnya mau pulang lah gitu kan, gue lagi lewat, tiba-tiba Pak Jeff panggil gue dong, Sarom kesini dong, saya mau discuss gitu. Oh iya Pak, waktu itu di boardroom posisinya. Terus tiba-tiba gue dipanggil, terus habis itu Pak Jeff ngobrol-ngobrol sedikit, oh iya saya mau bahas sama kamu nih tentang project ini gitu, nanti reportingnya akan seperti apa gitu kata dia. Nah terus Pak Jeff lah mulailah menjelaskan panjang lebar, lalu diambil spidol, ditoret lah di whiteboard kan, dia kasih tanda panah ke sini, tulisan apa, nama segala macam. Gua oke Pak, ini apa ya gitu, maksudnya gue bener-bener ngeblank, nggak ngerti, nggak paham, tapi di depan bos dong, kita harus ibaratnya lu apa berpura-pura pintar lah, nggak juga sih, tapi memang gue pada saat itu nggak ngerti, bener-bener ini apaan ya, ini apa, gue ngerti nggak ya, ini apa maksudnya Pak Jeff gimana ya gitu, maksudnya udah dak-dikduk, tapi gue tetap manggung-manggung tuh, oh iya Pak, oke Pak, betul Pak, nah iya Pak, bisa Pak, saya Pak, oke siap Pak, pasti kayak gitu terus dong jawaban gue. Nah malam ya gue kerjain dong, untuk report itu gue kerjain. Apa yang harus gue tulis apa gitu, gue harus bikin apa gitu kan, dari pengetahuan gue atau yang gue tangkap sedikit-sedikit itu. Dan gue sempat foto, gue lihat lagi di handphone, nggak membantu deh, ini gue bingung apaan gitu. Akhirnya gue tulis lah, tapi pada akhirnya gue tetap bikin slide reporting itu untuk besoknya akhirnya di review Pak Jeff. Udah dak-dikduk dong gue pas jam-jam menjelang review, tapi ini selalu sih. Pokoknya kalau misalnya mau on call yang ada Pak Jeffnya tuh asam lambung gue kadang-kadang sering banget naik. Kayak berasa, aduh, gue mau diapain nih hari ini. Nah pada saat itu udah begitu tuh gue, udah dak-dikduk, asam lambung udah naik. Terus pas giliran Pak Jeff, udah tibalah di bagian gue slide bikinan gue. Nah ini slide bikinan saya Pak, gitu. Nah ini bagus ya Rom, ini 80% sudah. Kata dia, terus gue, wah gila lu, gue nggak ngerti aja bisa 80%. Lu gimana kalau gue ngerti, ya kan? Tapi menariknya di kesempatan yang lain, gue ngerti lah tuh, maksudnya yang dijelasin, nah ini gue paham nih, nah gue pernah nih buat yang kayak gini nih, tahu gue gitu. Gue tulis, besoknya review, nah malah sebaliknya dong.
Enggak lah, ini enggak, kurang nih Sarom. Masih kurang nih dagingnya, kamu harus kembangin lagi dong. Kalau mau segini harus gini gitu. Terus gue mikir, nih yang salah siapa ya? Giliran gue nggak ngerti kok dibilangnya bagus, pas giliran gue ngerti malah kurang daging. Nah selain itu Pak Jeff juga sering banget nih, gue nggak tahu kalau ke teman-teman yang lain ya, tapi kayak misalkan tiba-tiba nge-Teams atau tiba-tiba ngechat, Sarom kamu ngerti ini nggak? Dan gue selalu bilang, saya pernah dengar Pak, cuma belum pernah praktek gitu. Nah tapi setelah itu Pak Jeff bilang, nanti kamu bantu-bantu ya di project ini ya gitu. Maksudnya enteng banget doi bilang gitu. Kadang-kadang gue bener-bener ngeblank, maksudnya cuman pernah denger apa istilahnya aja gitu, tapi nggak tahu sama sekali itu apa ya, itu apa gitu. Jadi gue bener-bener ngerasa dicemplungin loh, gue nggak ngerti project apa tuh, gue nggak ngerti sama sekali gitu. Terus akhirnya gue browsing dulu sana sini, dapatlah secerca harapan sedikit, gue kembangin lagi, baru akhirnya gue bisa ngomong. Nah pas giliran review apa aja gue udah dapet bahan tuh, baru gue sok-sok ngoceh, oh iya Pak ini begini Pak, ini begini. Nah terus Pak Jeff baru komen, nah saya suka nih kalau udah ngomong teknik begini nih, saya nggak ngerti nih, biar kalian berdua ya. Tapi justru itu bagus buat teman-teman yang dicemplungin, itu bagus menurut gue. Kenapa? Karena lu kemudian kan jadi belajar dong. Selanjutnya ini keluh kesah sih sebenarnya Pak. Jadi pernah lah gue dikasih tugas gitu sama Pak Jeff kan, Sarom tolong buat kuesioner dong untuk project ini gitu, untuk segmen ini gitu. Besok kayak di reviewnya, nggak besok sih sebenarnya, kayak beberapa hari gitulah gitu. Tapi itu kuesionernya agak lumayan panjang dan complicated. Jadi gue ngerjain terus, jadi gue kerjain lah selama 3 hari. Sampai di hari ketiga tuh karena agak padat gitu, gue ngerjain lah tuh si kuesioner itu sampai jam 3 pagi gue kerjain. Karena besoknya mau direview sama Pak Jeff. Nah pas besoknya direview, bagian gue agak belakangan tuh di review. Jadi bagian partner yang lain dulu gitu kan. Udah selesai. Nah terus bagian gue nih, jadi kayak harusnya di meetingnya itu di Teamsnya kita meeting 2 jam. Jadi bagian gue kebagian cuma setengah jam terakhir nih. Sementara kuesioner gue panjang banget dong, dan gue ngerjain sampai jam 3. Pas giliran bagian gue baru baca sedikit. Oh udahlah nggak usah Sarom, bagus kok itu. Ya udah, nanti juga masih ada feedback lagi dari kliennya, nanti aja di reviewnya. Pak, saya nonton sampai jam 3 loh Pak, tapi Bapak bilang bagus dan belum dibaca. Nah satu lagi, ini gue nggak tahu sih nih kejadian sama semua orang atau enggak, tapi gue sih begitu ya. Misalnya gue mau balik nih, tuh biasanya baliknya agak-agak tenggo tuh. Misalnya jam 5 atau setengah 6 lah gitu. Gue balik kan udah rapi-rapi, gue jalan. Set, pas giliran gue udah sampai masuk tuh gue denger kan Pak Jeff tak tuk ngomong, waduh Pak Jeff mau balik juga. Gue menghindar biasanya, entah apa, gue nggak tahu kenapa gitu. Gue tuh kalau misalnya Pak Jeff balik dan gue balik, itu pasti gue, waduh ada Pak Jeff, gue melipir dulu tuh ke toilet. Kenapa? Nungguin dia masuk lift dulu. Supaya nggak selif bareng gue gitu. Jujur Pak, saya nggak tahu kenapa kalau menghindari selip dengan Bapak gitu. Padahal ya biasa-biasa aja sih. Palingnya ngobrol kerjaan, ngobrol ini. Tapi saya rasa ini juga terjadi sama teman-teman yang lain. Cuman mereka nggak ngaku aja Pak. Nah, terus kalau gue kan posisi duduk gue nih di belakang nih. Ibaratnya kalau sekolah tempat anak bandel lah gitu. Gue di pojok sana yang terlindungi lah dari bos-bos besar tuh. Biasanya kan kalau bos-bos tuh kan di tempat ruang utama lah, bagian gue tuh yang nyembil tuh di sini bareng sama GA sama IT. Jadi kalau misalkan Pak Jeff atau Ci Indah atau bos-bos kita yang lain tuh lagi lagi gerilya gitu muter-muter, gue tahu dulu kan, gue jauh jadi gue bisa lihat mereka dan gue bisa pura-pura kerja. Nggak pura-pura sih Pak. Ada, pernah. Semua pasti pernah pura-pura kerja, cuman lebih banyak kerjanya. Dan gue yakin Pak Jeff sebelum jadi deputi CEO pasti pernah pura-pura kerja. Oke, untuk menutup sesi ini gue akan pantun. Seperti tadi teman kita Mas Didi di depan, kan dia suka pantun tuh. Karena dengan berpantun dia bisa jadi RT. Gue nggak paham korelasinya apa. Tapi kayaknya sebagai RT perlu bisa berpantun. Karena kalau misalnya warganya lagi debat nih, tiba-tiba dia berpantun di depan warga yang debat, nggak tahu deh gue damai apa enggak. Jalan-jalan ke Jakarta, jangan lupa memakai dasi. Sekian dari gue, Didi. Itu bapak-bapak emang dari Bekasi.
Teamwork, intelligent, overtime. Interview, discuss, deadline. Connected, inspired, motivated. Learning, persistent, and fast-paced. Challenging, learning, and inspiring. First, Spire is full of creativity. Second, Spire full of commitment. Third, last but not least, Spire gives consistency in everything you need. Multitasking, teamwork, perseverance. CI, tracking, bonus. Mantap. Challenging, teamwork, dan dinamis. Yang pertama itu intelijen. Yang kedua itu integritas. Yang ketiga itu learning. Flexibility, challenging, and fun. Selama bekerja di Spire tentunya saya belajar banyak untuk berbagai macam sektor dan industri, terus dealing dengan banyak stakeholder dan juga dealing dengan banyak klien dan mencoba memberikan servis yang terbaik untuk klien. I love you. Hi, happy birthday Spire. Wish you all the best. Wish Spire keep growing, keep expanding, and have great future ahead. Happy 21st anniversary. Cheers to futures, achievements, and past glories. God bless us. Selamat ulang tahun Spire. Keberhasilan dan pencapaian yang telah dituai menjadi kesuksesan bersama. Semoga terus tumbuh dan memberikan the knowledge to decide. Happy 21st anniversary.